mencoba kembali apa itu white collar crime seperti yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland, bahwa crime committed by person of respectability and high social status and the cause of the occupation. Ini bisa juga dalam bentuk state corporate crime. Ya. Jadi eh, kalau kita bicara white collar crime sering dikemukakan sebagai kejahatan kerah putih misalnya, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial yang tinggi, ya, mempunyai apa dihormati karena jabatan kedudukan, ya. Nah, itulah yang kemudian sering ada korelasi para white collar crime itu dengan korporasi. Ini akan memberi dampak yang sangat luar biasa. Yang keempat, yaitu kejahatan korporasi yang membahayakan human security, baik secara individual, kelompok masyarakat luas, seperti tindak pidana terorisme, narkotika, produk makanan beracun, ya, perburuan, produksi obat-obatan yang berbahaya, produk barang-barang cacat, advertensi menyesatkan, ya. Jadi banyak kemudian kejahatan-kejahatan, eh, pengiklan-iklan yang menyesatkan, dan itu adalah jelas otoritas dilakukan oleh korporasi, persaingan usaha yang tidak sehat berkaitan dengan perlindungan konsumen, ya, maupun tindak pidana lingkungan dan lain-lain. Tentunya kita eh, bisa banyak untuk mengidentifikasi berkaitan dengan bentuk-bentuk kejahatan yang memang kemudian dalam hal ini mengancam kehidupan manusia, baik secara individual, kelompok, maupun masyarakat secara luas. Ya. Seperti tindak pidana terorisme, narkotika, peredaran gelap narkotika, itu jelas melibatkan dan dilakukan oleh korporasi. Ya, oleh karena itu kemudian mendorong adanya politik hukum untuk melakukan formulasi pengaturan mengangkat korporasi, ditempatkan, didudukkan sebagai subjek dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Yang kelima, kalau kemudian kita lihat, karakteristik kejahatan korporasi itu adalah untold story atau quiet crime. Jadi, kejahatan korporasi itu justru kadang-kadang membuat korbannya, ya, korban itu merasa tidak menjadi korban dari sebuah kejahatan korporasi. Karena tadi ada propaganda yang begitu besar. Misalnya terkait dengan menyangkut masalah investasi bodong, misalnya produk-produk yang sebetulnya adalah produk-produk yang berbahaya, ya, seperti untuk makanan-makanan anak-anak yang menggunakan katakanlah pewarna bukan berwarna makanan dan sebagainya. Itu sangat disukai masyarakat, ya, disukai oleh anak-anak, tapi itu sangat membahayakan daripada kesehatan manusia. Tapi mereka tidak merasa menjadi korban atas produk yang dikonsumsi dari korporasi tersebut. Potensi korban kejahatan korporasi sangat luas, ya. Jadi karena dia adalah pelaku yang paling besar kalau bidang ekonomi bisnis itu adalah misalnya saja berkaitan dengan makanan, ya, itu bisa kemudian memberikan dampak yang sangat luas kepada tidak hanya pada manusia dewasa tapi juga untuk anak-anak. Lingkungan juga, dia bisa bagaimana kemudian merusak lingkungan, ya, seperti kejahatan-kejahatan di sektor tambang, ya, yang kemarin kita lihat itu semuanya adalah korporasi, ya. Dan kemarin seperti kasus tambang itu yang dipidana orangnya, tapi korporasinya pun dalam hal ini harus diadili juga ketika memang benar dia bertindak untuk dan kepentingan korporasi.
Manajemen korporasi seringkali tidak menganggap dirinya sebagai penjahat dan semata-mata karena melakukan prinsip ekonomi. Nah, sekarang saudara sekalian, bahwa perilaku bisnis dari eh, korporasi yang semata-mata mengejar keuntungan, inilah yang mendorong kemudian seakan-akan korporasi itu tidak bersalah ketika dia melakukan semuanya itu adalah dalam prinsip-prinsip ekonomi. Ya, jadi etika bisnis itu ditinggalkan, menghalalkan segala cara. Maka kemudian banyak korporasi yang melakukan suap, ya, korporasi yang tidak jujur, korporasi yang merugikan, yang tadi kalau lingkungan yang harusnya membuat limbah tidak dibuat limbah, ya, pengolahan limbah. Tapi pelaku-pelaku itu beranggapan bahwa ini tidak bersalah, gitu. Kaitannya adalah persoalan prinsip ekonomi. Kalau kita bicara prinsip ekonomi, kan ada juga yang bicara terkait dengan eh, dengan pengeluaran yang kecil-kecilnya akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya. Dan ini menjadi seperti yang berkembang di Indonesia ini, bahwa merusak lingkungan, kemudian membuat produk yang tidak standar, yang merugikan masyarakat, mencemari lingkungan, memberikan suap, ya, kepada pejabat-pejabat dan sebagainya. Dan itu adalah untuk meraih keuntungan. Dan yang dia lakukan ini adalah real merupakan sebuah kejahatan. Yang kedelapan, indikator lemahnya budaya korporasi. Kalau Anda lihat yang muncul kemudian di belakangan ini lebih banyak adalah bisnis-bisnis korporasi yang menghalalkan segala cara. Bagaimana membangun yang kemudian tidak ada amdalnya, bahkan tidak memiliki izin, ya. Izin hanya dipandang sebagai persoalan persoalan administrasi, gitu ya. Nah, jadi hampir tidak ada etika di dalam bisnis dan tidak lagi mengacu pada good corporate governance. Ya, ini ya. Jadi di dalam bisnis pun sebetulnya ada prinsip-prinsip yang harus dilakukan di dalam bagaimana melakukan bisnis itu. Yang sembilan, tidak benar bahwa tindak pidana ekonomi bersifat non-kekerasan, non-violent. Nah, sekarang perkembangannya kalau kita lihat bahwa kejahatan-kejahatan yang dilakukan korporasi, kalau kita lihat dalam sektor kejahatan lingkungan misalnya, itu bisa menyebabkan tidak hanya korban penyakit, orang sakit misalnya, bagaimana dia tidak mengolah limbah tapi langsung dikeluarkan ke sungai, ya, yang mengakibatkan sungai tercemar sehingga biota yang ada di air itu mati, air nggak bisa dikonsumsi, orang yang mandi biasanya di sungai itu menjadi luka sakit, dan bahkan menimbulkan kematian dan cacat dan lain-lain. Ya, seperti korban-korban kecerobohan di dalam pengelolaan eh, apa produksi energi dari nuklir itu, ya, seperti kasus Chernobyl dan sebagainya itu adalah korban-korban dari korporasi. Jadi tidak ada keraguan lagi bahwa korporasi pun sebenarnya juga sebagai aktor yang menghadirkan atau memiliki korban, gitu ya. Jadi korban dari kejahatannya itu tidak hanya bersifat non-violent, gitu, tapi juga bisa kemudian sampai mengancam jiwa dan kematian. Nah, setelah tadi kita mencoba, ya, melihat yang argumentasi
kalau tidak boleh dikatakan pro dan kontra begitu ya, tapi keraguan dan urgensi mengapa kemudian korporasi itu harus ditetapkan sebagai subjek dan dipertanggungjawabkan di dalam hukum pidana. Dalam hal ini kemudian kita masuk mengenai beberapa kausa sebab kejahatan korporasi. Ya, jadi mengapa kemudian di dalam eh, perkembangan global ya itu muncul kejahatan-kejahatan korporasi. Memang tadi dikatakan kebanyakan korporasi itu aktivitasnya adalah di sektor bisnis begitu. Nah, berkaitan dengan itu, kausa yang muncul, sebab yang munculnya kejahatan korporasi bisa disebabkan karena margin keuntungan yang semakin kecil. Ya, jadi tingkat kompetitif yang sangat sangat keras gitu ya. Jadi ada kompetisi bisnis yang semakin keras, terus kemudian bahan baku yang tinggi, biaya-biaya non produksi yang semakin tinggi, misalnya adanya suap, ya, bahwa ada ongkos-ongkos di luar produksi yang memang harus ditanggung oleh korporasi yang semakin tinggi berkait dengan perizinan, berkaitan dengan pajak, berkaitan macam-macam itu, yang membuat korporasi mendapatkan margin keuntungan yang semakin kecil. Di sisi lain bahwa kompetisi bisnis semakin keras. Ya, jadi tidak ada monopoli lagi, pelaku-pelaku usahanya tidak hanya orang-orang tertentu, tapi kemudian itu banyak pesaing yang semakin besar. Dua hal demikian secara umum bisa merupakan pemicu dari kemudian korporasi-korporasi itu melakukan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang notabene sebagai sebuah kejahatan. Menganggap sebagai sesuatu yang wajar. Ya, jadi tadi sudah saya kemukakan, kalau korporasi itu nyuap gitu ya, misalnya mengurangi beban pengeluaran, beban produksi dengan tidak membuat, katakanlah, kewajiban membuat UPL, unit pengelolaan limbah, yang tujuannya adalah limbahnya agar kemudian tidak membahayakan masyarakat. Dia memandang bahwa itu tidak berhubungan langsung dengan persoalan produksi, gitu. Maka, ya, yang penting bagaimana kemudian produknya itu kompetitif, ya, agar tidak mengeluarkan cost yang terlalu tinggi, maka diabaikan kewajiban untuk membuat UPL itu. Sehingga itu bisa menjadi menambah untuk ongkos produksi yang kemudian itu bisa barang yang dihasilkan bisa kompetitif. Hal-hal seperti itulah yang kemudian juga mendorong perbuatan-perbuatan seperti itu dianggap wajar. Ini kan nggak saya buat karena ini kan kewajiban-kewajiban yang tidak terkait langsung dengan menyangkut produksi misalnya. Yang keempat, standar etika rendah. Dan ini ada anomy of success. Nah, ini yang menjadi satu persoalan yang tadi kita sudah katakan, karena margin yang rendah, kompetisi tinggi, bagaimana kemudian mengoptimalkan laba, maka bisnisnya kemudian tidak memperhatikan etika, menghalalkan segala cara. Nah, ini yang mendorong kemudian memunculkan kejahatan-kejahatan korporasi. Kalau marak kemudian kita lihat di dalam kenyataan di Indonesia ini, banyak suap, ya, banyak kemudian merusak lingkungan, sampai kemudian menggerakkan orang untuk memagar laut dan sebagainya, ya. Ini adalah menunjukkan bahwa etika-etika bisnis itu sangat sangat rendah, gitu. Sulit dideteksi. Jadi kejahatan korporasi itu sulit dideteksi. Mengapa demikian? Karena kebanyakan dia menggunakan kejahatan itu dibungkus di dalam
aktivitas bisnis ya, ya, yang merupakan aktivitas keperdataan, tetapi di dalamnya ada unsur mens rea gitu. Nah, inilah yang apa membuat sulit dideteksi, dilindungi dengan perjanjian, ya. Tetapi di balik itu sebetulnya hanya bagian dari sebuah eh, rencana untuk melakukan kejahatan, sanksi ringan dan subsidiaritas. Jadi sanksinya sanksi denda untuk korporasi ini. Sanksi administrasi dan perdata tidak efektif. Sebetulnya kalau sanksi administratif itu betul-betul dijalankan, misalnya sampai pada bagaimana mencabut izin, gitu ya, membubarkan korporasi, atau kemudian membekukan ya operasionalisasi untuk beberapa waktu. Kalau di berbagai negara, sanksi administratif untuk korporasi itu sangat-sangat efektif karena juga bervariasi. Sanksinya itu misalnya sampai dilarang mengakses dana bank misalnya. Terus setiap ada pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi itu diumumkan secara publik. Nah, kalau diumum secara publik, dipandang dia bermasalah, maka kerjasama-kerjasama dengan eh, konteks bisnis dia itu bisa kemudian berakhir karena dipandang korporasi itu tidak memiliki kejujuran, tidak memiliki integritas begitu. Perundang-undangan yang multitafsir hingga saat ini saja berkaitan dengan pengaturan eh, subjek dan pertanggungjawaban korporasi, di samping tadi eh, aturannya masih menyebar dan tidak seragam, ya. Dan untung sekarang kemudian kita sudah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di mana eh, sudah mengatur secara lengkap dan bersifat universal yang bisa diterapkan untuk semua jenis tindak pidana, baik yang ada dalam KUH maupun di luar KUHP. Ya. Meskipun demikian, ada pemikiran-pemikiran, konsep cara pandang dari APH ya, yang belum bisa memahami secara penuh bahwa korporasi itu juga mestinya sebagai entitas yang bisa dipidana. Ada seorang APH yang kemudian ketika orangnya sudah dipidana ya tidak perlu kemudian memidana korporasi. Ini juga harus kemudian kita apa ada satu perubahan pemahaman terkait bagaimana berbahayanya sebuah korporasi. Banyak justru dalam tindak pidana korupsi, hasil kejahatan itu dimasukkan di dalam kekayaan korporasi. Terjadi overkriminalisasi, ya, jadi banyak terjadi kriminalisasi bahwa banyak kemudian yang terkait dengan undang-undang hukum administrasi yang mengatur tentang korporasi juga itu selalu dikenal ada aspek-aspek yang berhubungan dengan pidana. Jadi ada overkriminalisasi. Hampir semua produk perundang-undangan administrasi, ya, undang-undang hukum administrasi itu selalu dimuat dalam ketentuan pidananya. Nah, kejahatan korporasi itu bagian daripada organized crime. Jadi kebanyakan korporasi itu melakukan kejahatan, itu juga bukan dalam konteks ini, tapi secara organized begitu. Nah, itu tadi beberapa ya yang bisa saya identifikasi sampai 9 kausa. Tapi tentunya kita bisa melakukan penelitian lebih mendalam ya dengan literatur-literatur yang ada dan realitas
praktek mengapa korporasi itu melakukan tindak pidana, tentunya akan lebih banyak lagi yang bisa kita identifikasi mengapa korporasi melakukan suatu tindak tindak pidana. Ya. Nah, saudara sekalian, dua hal sudah saya bicarakan, yaitu yang berkaitan dengan menyangkut pro kontranya tadi, argumentasi yang berkaitan dengan keengganan, keraguan korporasi ditetapkan sebagai subjek dan bertanggung jawab pidana, terus berkaitan dengan urgensi, argumentasi, urgensi korporasi ditetapkan sebagai subjek dan dapat dipertanggungjawabkan dari pidana, dan tadi juga sudah saya bicarakan berkaitan dengan persoalan yang berhubungan dengan kausa, ya, sebab-sebab apa sehingga korporasi itu melakukan sebuah tindak pidana. Nah, setelah kita bicarakan dua tema pokok tadi, saya akan mencoba untuk mendiskusikan berkaitan dengan pola perkembangan pengaturan di dalam dan di luar KUHP. Pola perkembangan pengaturan di dalam dan di luar KUHP. Jadi kalau kita bicara perkembangan di dalam KUHP, tentunya dalam hal ini yang dimaksud adalah yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Karena di dalam KUHP BVS itu secara tegas memang kemudian tidak mengatur subjek dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat pola perkembangan pengaturannya, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Apakah korporasi dapat melakukan tindak pidana dan skam? Apakah korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan dapat dipidana? Ini menjadi suatu pertanyaan awal, ya, yang ketika kita berbicara mengenai politik hukum pengaturan korporasi, itu adalah pengaturan tentang subjek dan pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana itu. Nah, di dalam perkembangan, kalau kita lihat sampai kemudian pada politik hukum yang sekarang ada, itu eh, ada melalui 4 tahap pengaturan tentang subjek dan pertanggungjawaban korporasi. Yang pertama, kedua persoalan tersebut, yaitu subjek dan pertanggungjawaban pidana, hanya dapat dilakukan oleh manusia. Jadi pada awalnya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa menurut pasal 59 KUHP, yang dapat dipertanggungjawabkan itu ya hanya manusia, manusia alamiah, tidak di dalam hal ini adalah korporasi. Terus kemudian berkembang di tahap kedua, korporasi dapat melakukan tindak pidana, tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan hanya manusia alamiah. Ini ketentuan yang ada di luar KUHP, seperti kalau kita lihat di dalam kemarin sudah barangkali saya sampaikan, yaitu mengenai Undang-Undang Perikanan dan Kelautan, di mana Undang-Undang Perikanan dan Kelautan itu mengakui subjek hukum korporasi. Dan dikatakan korporasi bisa melakukan tindak pidana, tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan itu hanyalah manusia alamiah. Ya. Korporasi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti yang kemarin barangkali sudah saya sebutkan, ketika saya dengan Prof. Dwija diminta KKP waktu itu, Kementerian Perikanan dan Kelautan itu, apakah kemudian korporasi itu bisa dipidana atau tidak? Karena Bu Susi sangat jengkel, kapalnya sudah ditenggelamkan, disita, tetapi terus kemudian dari perusahaan itu mengeluarkan kapal-kapal lain untuk melakukan pencurian ikan di wilayah Indonesia. Nah, waktu itu ada ide kemudian, apakah kemudian dalam hal ini korporasi tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana?
Kalau saya lihat di dalam undang-undang ya, memang kemudian mengatur subjek, ya, mengatur subjek. Dan tapi yang dipidana di situ tidak ada aturan atau mengarah bahwa yang dipertanggungjawabkan itu korporasi, tetapi hanya manusia. Korporasi hanya dipandang sebagai subjek dan dianggap bisa melakukan tindak pidana. Tahap ketiga, ini tahap yang sekarang berkembang yang dia atau di dalam undang-undang di luar KUHP yang kebanyakan undang-undang khusus itu, baik manusia alamiah maupun korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Ini bisa kita lihat dari beberapa tindak pidana khusus di luar KUHP, misalnya dalam hal ini Undang-Undang Tipikor, ya, TPPU, ya, lingkungan, tindak pidana lingkungan, ya, dan lain-lain. Kalau Anda mau mengidentifikasi, sebetulnya sangat banyak. Ya, tidak kurang dari 60 undang-undang. Baik itu undang-undang yang murni mengatur ketentuan pidana, maupun undang-undang administrasi yang di dalamnya mengatur ketentuan pidana. Di dalam sejarahnya, pengaturan mengenai subjek dan pertanggungjawaban korporasi itu diawali dengan keluarnya Undang-Undang eh, Nomor 7 Darurat 1955. Ya, jadi nanti Anda bisa cek di situ. Di situ jelas korporasi ditetapkan sebagai subjek dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi hukum pidana. Nah, tahap yang keempat berupa jus constituendum. Di dalam sejarah Indonesia tadi kan dikatakan bahwa hanya ada di dalam undang-undang di luar KUHP. Tahap yang keempat, seperti yang kemudian lahir pengaturan di dalam KUHP baru, yaitu di dalam RKUHP mengatur memungkinkan manusia alamiah dan korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, jadi perkembangan yang keempat adalah pengaturan pengaturan subjek dan pertanggungjawaban KUHP diatur di dalam KUHP yang bersifat kodifikasi. Yang artinya apa? Bahwa dia diatur di dalam KUHP di dalam buku satu yang berlaku mengatur kemudian untuk aturan korporasi dan pertanggungjawabannya dan ditetapkan sebagai subjek itu tidak hanya untuk ketentuan dalam KUHP tapi juga untuk di luar KUHP secara seragam, ya. Nah, meskipun demikian ada pembatasan-pembatasan secara teoritik begitu ya. Apakah untuk semua tindak pidana? Ya, tentunya ada beberapa tindak pidana yang secara alamiah memang tidak bisa dilakukan oleh korporasi, ya, dan tidak memungkinkan kemudian korporasi dipidana atas eh, perbuatan tersebut dan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, misalnya pembunuhan, ya, pengkhianatan, bigami in case, perkosaan, ya, sumpah palsu. Ini disebut dengan jus cogen ya nanti ya. Jadi hanya tindak pidana tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh korporasi. Dan di Belanda sendiri itu sudah diatur, tadi sudah saya kemukakan dengan mengamandemen pasal 51 ya, yaitu di tahun 1976. Nah, sekarang ini sebagai slide yang terakhir ya, saya bicarakan mengenai model pengaturan di berbagai negara. Jadi pengaturan tentang korporasi di dalam KUHP masing-masing itu ada beberapa model. Model yang pertama bersifat general or general liability, mencakup semua tindak pidana kecuali yang tunduk pada asas like non-compete. Ya.
imposibilia, yaitu tindak pidana yang hanya diancam dengan penjara, seperti pengkhianatan, pembunuhan, dan seterusnya tadi. Model yang kedua, terbatas pada tindak pidana yang disebutkan oleh undang-undang. Jadi di dalam undang-undang itu menyebutkan secara eksplisit delik-delik apa yang kemudian bisa dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap korporasi. Sedangkan model yang ketiga, dibuat daftar terperinci kejahatan-kejahatan yang dapat dilakukan oleh korporasi. Jadi model kedua dan ketiga, yang kedua itu dianut Perancis, sedangkan yang ketiga diatur oleh Amerika. Memang model kedua dengan model ketiga ini agak mirip ya, karena hanya terbatas ya, delik-delik tertentu secara terbatas. Kalau di Amerika itu ya dirinci apa saja yang bisa. Yang itu juga merupakan perincian itu juga sebetulnya sebagai pembatasan. Tapi dari ketiga model ini kemudian kita bisa lihat ya, kalau kita melihat Indonesia itu kelihatannya adalah menganut model yang pertama, general or plenary liability. Meskipun kemudian untuk delik-delik yang sifatnya eh, hanya bisa dilakukan oleh manusia berdasarkan asas lex non gogit et impossibilia, maka korporasi tidak bisa dipertanggungjawabkan karena dia tidak bisa melakukan tindak pidana yang mempunyai karakteristik seperti itu, yang hanya bisa dilakukan oleh manusia. Ya, baik saudara sekalian, saya rasa sampai di sini dulu. Untuk pertemuan yang akan datang, nanti akan saya sampaikan berkaitan dengan identifikasi teoritik dan konseptual. Ya, jadi teori itu sebetulnya adalah mencari landasan pembenar, argumentasi, ya, mengapa sebuah korporasi bisa dipertanggungjawabkan. Maka kita akan bicara mengenai teori-teori ya, yang secara konseptual memberikan alasan pembenar ya, korporasi ditetapkan sebagai subjek dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Saudara-saudara sekalian, banyak literatur ya yang menganut membahas mengenai korporasi. Ya, tentunya apa yang saya sampaikan ini hanyalah sebagai pemantik pemahaman ya untuk Anda lebih baca, mempelajari lebih jauh ya, lebih detail begitu ya. Kalau ini kan hanya ya garis besar saja sebetulnya yang untuk membuka pemahaman awal berkaitan dengan pengaturan politik hukumnya ya secara teoritik, diatur seperti apa teorinya apa gitu ya. Dan saya harapkan nanti kemudian Anda bisa mempelajari lebih detail lagi. Dan saudara sekalian, eh, untuk nanti sebagai ini kan harus ada ujian, gitu kan? Nah, sebagai pengganti ujian adalah Anda ujiannya itu adalah membuat jurnal, ya, membuat jurnal dengan selingkung tata aturan secara aturan dari jurnal MMH. Jadi Fakultas Hukum itu memiliki jurnal masalah-masalah hukum. Nah, Anda buka di situ tentang tata cara penulisannya, nanti Anda buat jurnal dengan tema pokok mengenai subjek dan pertanggungjawaban korporasi. Ya, jadi apa materi yang telah saya sampaikan ini dan tata aturannya nanti melihat di MMH. Dan itu akan dikumpulkan nanti pada saat ujian tengah semester, ya, ujian tengah semester. Karena setelah tengah semester nanti akan berganti Ibu Dr. Umi yang akan menyampaikan materinya. Baik, sudah sekalian, saya rasa cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berbuka puasa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, kasih, Prof. Prof.